Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 9a. Namun sebelumnya mari kita mohon penyertaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang penuh kasih dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Engkau telah memberikan kami waktu yang indah untuk kami bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Sertai kami dan urapilah kami ya Tuhan, sehingga benar di dalam urapan yang Kau berikan, kami dimampukan untuk membuka pintu hati kami, menerima firman-Mu dengan penuh sukacita, dan tentunya dapat melaksanakan firman-Mu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan-Mu. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, yang Kau sertai, urapi dan pakai hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan perenungan kami akan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita terambil dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat yang pertama sampai 9a. Demikian firman Tuhan. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari ini puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Demikianlah pembacaan kita akan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita sekalian berkenan membaca, merenungkan, terlebih lagi melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Hari ini kita bersama-sama kembali disapa oleh firman Tuhan, dan kita akan belajar melalui sapaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita tentu sering berjalan-jalan di areal jalan raya dan juga mungkin kita sering menonton televisi. Kita sering melihat papan reklame. Ada yang berkata pusat kamera, ada yang berkata pusat handphone terbaik, pusat grosir barang-barang elektronik terbaik, dan bahkan banyak produk-produk yang lainnya ditawarkan di dalam papan reklame yang kita lihat bersama-sama. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya pernah ada pengalaman dikatakan pusat barang yang murah, atau segala barang ada di tempat itu.
Saya datang ke tempat itu kemudian ingin mencari sesuatu, tetapi sesuatu itu tidak saya dapatkan. Lalu kemudian saya bertanya Bapak Ibu sekalian, dengan papan reklame yang mengatakan pusat dijualnya segala sesuatu atau pusat adanya barang-barang tertentu. Tetapi saya mencari sesuatu di sana, tidak ada. Oleh karena itulah dalam hati saya berkata saat itu, ini bukan tempat pusatnya sesuatu. Ini bukan tempat pusatnya elektronik, karena barang yang saya cari tidak ada. Oleh karena itulah slogan ataupun papan reklame yang dipasang itu tidak sesuai dengan apa kenyataan yang ada di toko itu. Memang tidak ada yang mengatakan itu salah. Dan saya juga tidak berani mengatakan itu salah, papan reklame itu bohong dan lain sebagainya. Karena kalau dalam ilmu pemasaran tentu itu adalah hal yang dipakai untuk menarik pembeli. Masalah ada atau tidak nanti kan pembeli yang menentukan. Kalau tidak ada ya bukan jodohnya untuk mendapatkan berkat dari pembeli itu. Tetapi kita tidak fokus tentang barang itu ada atau tidak, tetapi kita melihat bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Ketika papan reklame itu dipasang dengan penuh begitu ketertarikan di dalamnya. Ada kalimat yang bagus dan menekankan sesuatu sehingga konsumen itu tertarik untuk datang. Ketika sistem papan reklame ini dilakukan dalam bidang keagamaan. Ada yang mengatakan ini adalah gereja yang paling dekat dengan surga. Ini adalah gereja yang paling cepat bertumbuh. Ini adalah gereja ini. Kalau memang benar itu yang terjadi, sungguh puji syukur kepada Tuhan. Tetapi bagaimana seandainya kalau hal itu sama dengan papan reklame yang kita lihat? Hanya sebatas slogan menarik umat-umat yang tertarik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Umat yang datang begitu polos, dia hanya ingin beribadah, melihat slogan-slogan yang menarik, reklame-reklame yang menarik, kemudian ia tertarik untuk datang dan beribadah bersama. Tetapi tidak ada jaminan di dalamnya akan sama seperti apa yang disampaikan. Kalau seandainya hal itu dilakukan dalam bidang keagamaan, sama halnya dengan papan reklame yang belum ada kepastian 100% akan kebenarannya, maka semuanya hanya pembohongan belakang saja. Semuanya hanya sama seperti sistem pemasaran, menarik umat untuk datang dengan tujuan-tujuan tertentu. Tidak ada unsur rohani, bahkan maksud yang indah dan tulus yang dimiliki oleh papan-papan tersebut. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, inilah yang terjadi kepada bangsa Israel saat itu. Inilah alasan kuat mengapa Tuhan menegur bangsa Israel. Mengapa Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menegur dengan begitu tegas dan lantangnya. Katakan semua dosa-dosa mereka tanpa ada ketakutan sedikit pun. Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk menyapa, bahkan lebih tegas lagi untuk menegur bangsa Israel saat itu. Bapak Ibu sekalian, kalau memang Tuhan menegur berarti ada yang salah. Lalu apa yang salah dari bangsa Israel? Apa kesalahan bangsa Israel sehingga Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menegur dan mengingatkan mereka semua? Padahal dalam bacaan kita dikatakan di awal-awal bacaan kita ayat 1-2 bahwa mereka semua melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh bangsa Israel. Melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Tuhan, umat pilihan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan dikatakan mereka melakukan segala sakramen, segala kegiatan-kegiatan agama saat itu dengan penuh ketaatan sesuai dengan aturan. Mereka melakukan memang seharusnya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, aturan yang berlaku saat itu. Memang Bapak Ibu sekalian, dalam keseharian itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel sesuai dengan aturan mereka saat itu. Tetapi kembali lagi layaknya papan reklame yang belum tentu kebenarannya. Itulah yang Tuhan lihat. Tuhan melihat dengan lebih dalam kehidupan bangsa Israel.
Tuhan melihat bagaimana bangsa Israel ketika melakukan puasa, ketika melakukan kegiatan-kegiatan agama itu sudahkah dilakukan dengan sungguh-sungguh? Atau hanya sekedar seremoni, atau hanya sekedar rutinitas, atau bahkan sekedar mengikuti aturan yang ada. Tidak ada kesungguhan, kejujuran di dalam pelaksanaannya. Hanya sebatas, sekarang hari ini saya harus begini. Sekarang hari ini saya harus begini. Sekarang hari puasa saya harus puasa. Dan lain sebagainya. Hanya sebatas aturan dan rutinitas yang biasa dilakukan oleh mereka. Itulah Bapak Ibu sekalian yang Tuhan lihat dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan tidak melihat sampulnya saja. Tuhan tidak melihat bagaimana di luarnya saja. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam, di dalam hati mereka masing-masing. Adakah kesungguhan, adakah ketulusan di dalam melaksanakan segala kegiatan-kegiatan agama dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu sekalian, dapat diibaratkan seperti halnya tadi papan reklame. Bangsa Israel hanya bagus kelihatannya, di luarnya saja mereka benar melakukan ritual-ritual atau sakramen-sakramen sesuai dengan aturan mereka saat itu. Tetapi jiwanya tidak ada. Tidak ada ketulusan, tidak ada kesungguhan, hanya sebatas melaksanakan apa yang harus dikerjakan dan dilakukan. Sama halnya kalau seorang aktor yang berakting. Aktingnya bagus iya, tetapi ketika pemirsa melihat di dalam akting yang dilakukan oleh seorang aktor, itu akan berdampak kepada pemirsa yang menonton ketika aktor itu melakukan dengan penuh penjiwaan. Ketika aktor itu berakting dengan penuh penjiwaan, maka ia akan mendapat jiwa dari peran yang ditampilkan pada saat itu. Dan inilah yang hilang dari bangsa Israel. Inilah yang Tuhan lihat hilang dari kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel saat itu. Bapak Ibu sekalian, di luar alasan ini, teguran yang Tuhan lakukan ini bukan berarti Tuhan mengabaikan. Bukan berarti Tuhan benci kepada umatnya. Tetapi dengan teguran yang diberikan melalui Nabi Yesaya, ini tanda ia masih sayang kepada umatnya. Mungkin saja kita juga menerima teguran dari Tuhan. Itu bukan karena Tuhan begitu benci kepada kita, tetapi itu bukti bahwa Tuhan masih sayang kepada kita. Tuhan masih berikan kesempatan untuk merubah kehidupan kita. Tuhan menegur, mengingatkan kita dengan tujuan kita berubah lebih baik. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan tidak tunda-tunda, tidak segan-segan lagi memakai Yesaya. Dia katakan dengan jelas, jangan ditahan-tahan, sampaikan dengan jelas. Sebab dia ingin hidup umatnya berkenan kepadanya. Oleh karena itulah ia mengutus Nabi Yesaya. Nabi Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk menegur, mengingatkan bangsa Israel saat itu. Tetapi yang menjadi catatan Bapak Ibu sekalian, Nabi Yesaya bukan hanya sekedar dipakai untuk menegur, mengkritik kehidupan bangsa Israel saat itu. Tetapi ia juga dipakai untuk memberikan solusi apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Yesaya bukan sekedar mengatakan Anda salah, kamu salah. Tetapi Yesaya mengatakan ini tidak benar, ini salah, dan inilah yang terbaik yang harus dilakukan. Bukan hanya sekedar menjudge bahwa bangsa Israel itu salah, tetapi ia memberikan jalan yang terbaik. Anda salah dan inilah yang seharusnya Anda lakukan. Yesaya menuntun bangsa Israel melalui penyertaan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tentunya tujuannya cuma satu, agar hidup umat Tuhan, bangsa Israel saat itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi Tuhan memakai siapapun. Tuhan memakai buku renungan yang Bapak Ibu baca. Tuhan memakai firman saat ini yang Tuhan sampaikan melalui saya sebagai hamba Tuhan.
Bahkan Tuhan pakai melalui kalimat-kalimat bijak di media-media sosial untuk menegur kita. Bisa saja itu terjadi, sama halnya dengan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Jangan marah sama Tuhan, tetapi bersyukurlah Tuhan masih sayang kepada kita. Tuhan masih menginginkan kita untuk melakukan yang lebih baik. Tuhan berikan kesempatan yang kedua untuk memperbaiki kehidupan kita. Itu tanda Tuhan sayang kepada kita. Itu tanda Tuhan masih ingin kita untuk hidup sebagai umat-Nya. Dan Tuhan bukan sekedar menegur. Dia berikan solusi, tuntunan yang jelas apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bukan hanya menegur, tetapi Nabi Yesaya juga dipakai untuk menyampaikan pandangan bagaimana bangsa Israel seharusnya. Dalam arti suatu tuntunan ide, ini loh yang harus dilakukan. Tetapi Nabi Yesaya bukan hanya sekedar memberikan tuntunan. Ia juga hidup di dalam kehidupan bangsa Israel. Dia bukan hanya berkata-kata ini jalan yang Tuhan inginkan, tetapi ia juga berjalan di jalan itu. Ia bukan hanya berkata ini loh hidup yang harus kamu lakukan wahai bangsa Israel, tetapi ia berjalan bersama-sama bangsa Israel, menghidupi kehidupannya sesuai dengan tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ia mau dipakai Tuhan untuk menjadi penuntun pembimbing bangsa Israel saat itu. Sebab mengapa kembali lagi Bapak Ibu sekalian, jiwa yang hilang dari bangsa Israel, ketulusan dan kesungguhan dari hati bangsa Israel yang sudah dirasakan hilang oleh Tuhan. Tuhan ingin itu bangkit kembali. Tuhan ingin itu muncul kembali dalam kehidupan bangsa Israel. Dan Tuhan bukan ingin muncul di dalam suatu seremoni atau kegiatan-kegiatan biasa dan rutinitas. Tetapi yang Tuhan inginkan Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan inginkan adalah suatu tindakan nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tindakan nyata yang penuh dengan ketulusan dan kesungguhan. Jiwa kita dipenuhi dengan jiwa Yesus Kristus. Jiwa yang dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melakukan suatu tindakan nyata dalam kehidupan kita. Tindakan seperti apa? Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan, khususnya di tengah masa-masa kesulitan ini? Bapak Ibu sekalian, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 menjelaskan dengan jelas apa yang harus kita lakukan. Merangkum kedua ayat ini, kita diajak bersama-sama saat ini, bukan hanya bangsa Israel saat itu, tetapi kita juga, kita diajak melakukan tindakan kasih kepada orang lain. Tindakan nyata penuh kasih, bukan hanya slogan orang-orang Kristen itu penuh kasih, bukan hanya papan reklame yang mengatakan orang Kristen itu dijiwai dengan kasih, tetapi sungguh-sungguh dan benar-benar dijiwai oleh kasih, sungguh-sungguh dan benar-benar dilakukan dengan penuh ketulusan dari hati kita yang terdalam. Agar apa? Bukan agar kita semakin diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan ini harus dilakukan sama halnya dengan bangsa Israel saat itu. Agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita mau melakukan tindakan nyata, membagikan kasih kita kepada orang lain, maka sinar Tuhan, terang Tuhan akan menyinari dan menerangi kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu sekalian, hal nyata yang akan kita lakukan, tahun lalu sudah sempat kita lakukan. Untuk merespon firman Tuhan ini, kami Majelis Jemaat GKPB Hosana Kuanji telah sepakat untuk melaksanakan kembali tahap selanjutnya di dalam bentuk perhatian kita kepada warga jemaat GKPB Hosana Kuanji. Perhatian kita akan kita gerakkan setelah kita selesai melakukan rapat jemaat. Target kita majelis
secepatnya kita bisa realisasikan, kita bisa nyatakan bentuk kasih dan respon terhadap firman Tuhan ini. Yang akan kita lakukan dan telah kita sepakati sebagai majelis jemaat adalah kita akan mendata kembali warga jemaat. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya mengundang untuk merespon tindakan ini. Nanti majelis kelompok akan menyampaikan informasi, menawarkan dan mendata kita semua. Tidak ada kata malu, tidak ada kata sungkan. Ketika Bapak Ibu, saya mungkin atau saudara semua merasakan ada kekurangan, khususnya di dalam sembako dan mungkin hal lainnya, silakan sampaikan secara terus terang kepada majelis kelompok. Ketika hal ini nanti akan di-share di grup kelompok masing-masing, sampaikanlah dengan sukacita, bukan penuh kemaluan atau kita merasa direndahkan, atau kita nanti dianggap tidak mampu atau kekurangan dan lain sebagainya. Tetapi sampaikan dan memang inilah yang terjadi. Namun kalau seandainya Bapak Ibu tidak menyampaikan secara terbuka di grup kelompok, bisa japri langsung ke majelis kelompok masing-masing. Ini kami lakukan sebagai bentuk perhatian. Memang situasi sedang sulit, tetapi kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan tidak pernah berhenti untuk umat-umatnya. Kami yakin dan percaya kita dipakai Tuhan untuk memberkati orang lainnya. Untuk itulah kali ini kita akan bersama-sama mengumpulkan berkat-berkat Tuhan dengan setiap orang terlibat di dalamnya untuk membantu semua keluarga sesama kita, khususnya di intern kita Jemaat Hosana Kuanci. Namun ketika berkat Tuhan berlebihan nanti dikumpulkan, tidak menutup kemungkinan kita juga akan berbagi kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Inilah bentuk respon terhadap firman Tuhan ini Bapak Ibu sekalian. Tindakan nyata, kecil dan mungkin tidak berharga bagi orang yang tidak memerlukan. Tetapi kami yakin dan percaya bagi orang yang memerlukan, ini adalah suatu hal yang berharga. Dan mari kita wujudkan kegiatan ini, membantu sesama kita, tindakan kasih yang nyata, bukan sekedar slogan, bukan mencari simpati, tetapi ini panggilan. Dan inilah yang kami rasakan sebagai majelis jemaat yang harus kami lakukan. Tugas pelayanan kami melihat, mewartakan, menghimbau, tetapi juga membantu dalam tindakan nyata bagi seluruh warga jemaat. Firman Tuhan hari ini diakhiri dengan firman-Nya di dalam Roma pasal 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Inilah yang bisa kami lakukan merespon firman Tuhan ini. Dan ajakan kami bersama-sama ketika nanti kita akan mengadakan rapat jemaat. Mari berjalan bersama untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Nyatakan segala tindakan-tindakan kasih dengan lebih luar biasa lagi. Menjadi berkat bagi orang lain dan tentunya menjadi berkat bagi sesama dalam kehidupan kita berjemaat. Sehingga benar terang Tuhan selalu dan akan selalu bersinar dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, memberikan pemulihan dan melimpahkan berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa dan menyerahkan hidup kita. Tuhan Allah Bapa, inilah hidup kami. Firman-Mu mengingatkan kami, bahkan mungkin menegur kami dalam kehidupan kami, untuk menjalankan hidup kami sebagai umat-Mu dengan penuh kasih, penuh kesungguhan, penuh jiwa yang dipenuhi oleh firman Tuhan dan Yesus Kristus. Untuk itu kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Tuntun kami, pakai kami, menjadi alat-Mu ya Tuhan, menjadi berkat juga bagi orang lain di sekitar kami. Kami percayakan hidup kami ke depannya, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.